Perkenalkan, nama saya Suni Arta Silitonga, NIM 1904016007, mahasiswa Kehutanan Universitas Mula Warman angkatan 2019 kelas A1. Saya akan menjelaskan tentang materi silvika atau perselisihan silvikultur pada pertemuan kedua, yaitu tentang suksesi ekologi. Suksesi ekologi merupakan perubahan bertahap dan dapat diprediksi dalam komposisi spesies di suatu area tertentu atau serangkaian perubahan yang terjadi di wilayah geografis selama periode waktu tertentu. Proses suksesi ekologi ini terjadi tanpa adanya intervensi manusia. Adapun suksesi ekologi ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder, di mana suksesi primer adalah suksesi yang dari awal komunitas asal atau awal terganggu penuh sehingga komunitas dari ekosistem yang lama musnah atau punah. Contoh dari suksesi ini antara lain lava yang baru didinginkan, batu karang, maupun kolam atau waduk yang baru dibuat. Suksesi sekunder adalah suksesi yang bila dari awal komunitas tidak terusik atau tidak rusak penuh sehingga komunitas dari ekosistem yang lama masih ada. Contohnya antara lain terjadi yang pada lahan pertanian yang ditinggalkan, hutan yang dibakar atau dipotong, dan lahan banjir. Berdasarkan proses terbentuknya, suksesi ekologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tipe serial dan tipe siklis. Tipe serial biasanya terjadi pada daerah-daerah yang terkena letusan gunung berapi. Sedangkan perubahan pada daerah atau habitat yang terjadi secara periodik termasuk suksesi ekologi tipe siklis, di mana contoh dari tipe perubahan siklis ini terjadi di daerah pantai yang mengalami pasang surut. Proses suksesi terdiri atas 6 bagian, yakni yang pertama nudasi, di mana terbukanya substrat atau tidak terjadi apa-apa, hanya ada lahan gundul dan lahan kosong, yang kemudian migrasi, di mana mulai munculnya biji atau alat perkecambahan lainnya yang datang. Kemudian eksetis, di mana biji atau perkecambahan tersebut yang menetap mulai berkecambah lalu tumbuh dan mulai bereproduksi. Kemudian terjadi kompetisi, di mana biji atau perkecambahan tersebut mengalami kompetisi yang kuat akan menggantikan spesies yang lama. Yang lama mungkin akan mati atau bahkan mati. Yang kelima terjadi reaksi, di mana perubahan dari tempat tersebut dengan munculnya habitat-habitat baru yang dikarenakan hadirnya spesies dari awal. Dan yang keenam adalah stabilitas akhir atau klimaks, di mana setelah lengkap maka sudah terbentuknya suatu ekosistem yang kompleks. Adapun proses suksesi yang lainnya terdapat dua macam, yaitu hidrosere dan xerosere, di mana hidrosere berasal dari kata hidro yang artinya air, yang berarti dimulai dari air, lalu munculnya tumbuhan air, lalu tumbuhan airnya mengapung, lalu tempat tersebut menjadi payau, lalu muncul rerumputan, hingga semak berlukar dan akhirnya menjadi klimaks. Yang kedua, xerosere. Xerosere berasal dari kata xero yang artinya batu, berarti dimulai dari batu, lalu mulai muncul lumut kerak, hingga lumut kerak tersebut mulai berdaun, lalu muncul jenis alga, lalu muncul tanaman herba, hingga muncul semak dan perdu, dan akhirnya menjadi klimaks. Manfaat dari suksesi di dalam proses silvikultur ada 3 macam, yaitu untuk reklamasi lahan bekas tambang, yang kedua rehabilitasi lahan kritis, dan yang ketiga rehabilitasi kawasan bekas longsor. Suksesi dan rehabilitasi memiliki kesamaan, yakni yang pertama sebagai safe site, contohnya tumbuhan pionir, yaitu tumbuhan yang selalu muncul pada daerah yang tidak subur atau marginal. Yang kedua sebagai sarana percepat suksesi, dan yang ketiga silvikultur rehabilitasi berlawanan dengan
silvikultur produksi. Yang keempat, konservasi ekosistem dengan sumber daya guna. Terima kasih.